Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Indom di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura itu hujan, jadi aku nggak keluar hari ini. So aku bikin vlognya itu di rumah. Oke teman-teman, hari ini Indom di Singapura itu akan share kepada teman-teman bahwa ibu-ibu orang Indonesia tapi dideportasi di Indonesia. Kok bisa? Kayak gitu kan pertanyaannya. Oke, kita akan bahas di sini. Ya, jadi dia adalah warga Indonesia ya, dahulunya. Dia adalah mantan TKI di Taiwan. Dan setelah di Taiwan, mereka ya, Mbak ini itu menikah dengan Taiwanese gitu, menikah dengan warga negara Taiwan. Dan setelah beberapa tahun menjalin pernikahan, dan akhirnya ibu ini itu pindah dari Indonesia ke Taiwan. Jadi paspornya itu adalah Taiwan karena sudah dipindah di negara Taiwan. Jadi setelah beberapa lama tinggal di Taiwan kayak gitu ceritanya, akhirnya ibu ini tuh pulang tuh ke Indonesia. Pulang ke Indonesia kan menggunakan visa turis tuh. Kan visa on arrival itu adalah 30 hari ya, jatahnya 30 hari. Dan di sini ternyata ibu ini telah overstay di Indonesia. Akhirnya pemerintah Indonesia itu mendeportasi ibu ini. Bagaimana ceritanya? Ikutin terus ya. Jadi di sini ceritanya adalah mantan tenaga kerja atau TKI dideportasi kantor imigrasi atau Kanim Blitar. Perempuan yang telah menjadi warga negara Taiwan itu harus diusir dari wilayah Indonesia karena melebihi izin tinggal. Keterangan dari saksi intelijen dan penindakan keimigrasian, mereka memeriksa seorang perempuan warga negara Taiwan dengan inisial CNC, warga asli Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar. Ini sebelumnya diketahui menjadi TKI di Taiwan. Namun pada 2010 dia menikah dengan pria Taiwan dan memilih berubah kewarganegaraan mengikuti suaminya. Jadi ceritanya di sini itu adalah ibu ini tuh mantan TKI ya. Seperti yang saya bilang tadi di depan, mantan TKI dan menikah dengan warga negara Taiwan dan merubah statusnya pindah warga negara dari Indonesia ke Taiwan. Lalu kedatangan CNC ke Indonesia diketahui masuk melalui Bandara Juanda dengan memegang visa on arrival, VOA not VOC ya, pada 11 Juni 2023 kemarin. Visa tersebut habis masa berlakunya pada 10 Juli 2023. Jadi pada tanggal 11 Juni kemarin 2023 itu datang dari Bandara Juanda, otomatis pakai paspor Taiwan kan, karena sudah pindah warga negara. So jadi sudah pindah warga negara dan dia itu harusnya keluar dari Indonesia itu tanggal 10 Juli. Namun ternyata dia itu nggak keluar. Karena di imigrasi itu kan tercatat ya teman-teman ya. Itu tercatat di komputernya mereka itu tercatat bahwa ini tuh visa turis harusnya keluar. Harusnya datang tanggal segini, keluar tanggal segini. Semuanya itu sudah ada datanya ya di komputer mereka kayak gitu ya, di sistem mereka keimigrasian itu sudah ada datanya, kapan masuk kapan keluar semuanya itu terhubung, seluruh Indonesia itu semuanya terhubung. Selanjutnya kedatangannya ke Indonesia adalah untuk mengunjungi keluarga yang berdomisili di Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar, jadi hanya berkunjung kayak gitu ya. Lalu kami lakukan tindakan deportasi karena yang bersangkutan terdeteksi melebihi masa izin tinggalnya di Indonesia selama 134 hari. Ungkap Kakanim Imigrasi Kelas 2 Non-TPI Blitar Arif Yudhistira, Selasa tanggal 28 November 2023. Selain itu, ia juga memiliki IKTP dengan identitas lain. Hah? Dengan identitas lain? Maksudnya gimana? Oke. Pendalaman pemeriksaan selain pelanggaran keimigrasian juga diperoleh fakta bahwa CNC ini memiliki dokumen kependudukan Indonesia berupa IKTP yang diterbitkan oleh
Dispenduk Capil Kabupaten Blitar dengan inisial W tambahnya. Menindaklanjuti hal tersebut berdasarkan petunjuk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur serta arahan Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kemenhumkam Jatim, selanjutnya Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kanwil Blitar mengamankan dokumen tersebut. Lalu Kanwil Blitar berkoordinasi dengan Kabid Pendaftaran Kependudukan Dispenduk Capil Kabupaten Blitar. Respon cepat pun dilakukan. Pihak Dukcapil Kabupaten Blitar menarik IKTP CNC disertakan membawa berita acara penarikan dokumen kependudukan. Selanjutnya, usulan penghapusan pada sistem administrasi kependudukan. Koordinasi selanjutnya adalah dengan Bawaslu Kabupaten Blitar. Ini untuk mengantisipasi CNC masuk dalam daftar hak pilih dalam pemilu 2024. Pihak Bawaslu Kabupaten Blitar menyambut baik dan akan menindaklanjuti informasi tersebut. Jadi ya teman-teman, ceritanya itu begitulah ceritanya tadi. Si ibu ini itu datang ke Indonesia untuk mengunjungi keluarganya, tapi ibu ini tuh overstay di Kanigoro itu ya, karena dia sudah pindah warga negara Indonesia menjadi warga negara Taiwan. Dan dipikirnya mungkin pemerintah nggak tahu gitu ya, mungkin gitu ya. Tapi kenyataannya akhirnya oleh pemerintah Blitar itu didatangi rumahnya ibu itu tadi dan akhirnya dideportasi, akhirnya diantar ke Juanda untuk pulang kembali ke Taiwan kayak gitu ya. Nggak tahu kenapa ya kok overstay kayak gitu, atau mungkin gimana gitu, kita juga nggak tahu. Jadi dan juga ibu ini tuh mempunyai KTP-nya warga negara Indonesia itu dengan nama yang berbeda. Jadi ini akan ditindaklanjuti oleh pemerintah gitu ya. Jadi di sini itu misalnya teman-teman pindah warga negara ya harus mengetahui lah ya aturan-aturannya kayak gitu ya. Kalau overstay nanti kalian akan malah kena denda lah, malah berurusan dengan imigrasi, dengan kepolisian dan semuanya. Jadi di sini kita mengantisipasi kalau teman-teman mau pindah warga negara ya harus mengetahui lah ya berapa kita kalau berkunjung itu berapa hari, visanya itu berapa hari kayak gitu. Kita harus mengetahui daripada ada nanti ada urusan-urusan yang bermasalah nanti malah merepotkan diri sendiri. Jadi di sini ya kita harus waspada lah ya. Yang mendingan untuk jaga-jaga karena namanya kita juga nggak ngerti di depannya ada apa-apa gitu. Ya mungkin aja ibu ini tuh sengaja atau mungkin saja ibu ini tuh sudah cerai dengan suaminya kayak gitu, ya nggak ngerti juga sih. Akhirnya untuk mengantisipasi itu tuh teman-teman ya untuk jaga-jaga yang mendingan tetap warga negara Indonesia, karena biarpun kita menikah dengan warga negara lain, kalau suatu saat terjadi apa-apa, amit-amit ya, terjadi apa-apa dengan diri kita itu tuh kita pulang masih ada negara yang menampung. Lah kalau kayak gini, negara sudah nggak mau nampung, kita malah nanti lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, dan malah mempersulit diri sendiri. Jadi sharing ini tuh cuman untuk sharing agar kita lebih banyak pengalaman aja gitu ya teman-teman. So cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemana ini?